anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, faktor dan gejala modernisasi, kelas 6. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Apakah anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar dapur tradisional. Nah, apakah anak-anak masih melihat atau menemukan dapur tradisional? Bagaimana dengan gambar yang ini? Ya, ini adalah gambar dapur modern. Pasti anak-anak lebih sering melihat dapur gambar yang kedua atau gambar dapur modern. Nah, anak-anak, apa sih modernisasi? Jadi, modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern. Tujuan modernisasi adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Berikut adalah faktor pendorong modernisasi. Yang pertama, adanya hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang lebih maju. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Lalu, keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, pola pikir yang selalu berpikir maju. Nah, mari kita perhatikan gejala modernisasi. Dari bidang budaya, ditandai semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Dari bidang politik, ditandai semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Lalu muncul negara baru merdeka dan tumbuhnya negara demokrasi. Lahirnya lembaga politik dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Dari bidang ekonomi, ditandai semakin beragamnya kebutuhan hidup manusia akan barang dan jasa, sehingga memunculkan keadaan untuk dapat memproduksi barang melalui sektor industri. Lalu di bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang iptek yang memudahkan manusia. Selanjutnya, perkembangan alat transportasi. Perhatikan gambar ini. Ya, anak-anak, ini adalah gambar mobil yang masih tradisional. Bandingkan dengan gambar mobil ini. Sangat modern, bukan? Selanjutnya, dampak positif perkembangan alat transportasi.
Yang pertama, mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, kita mau pergi ke Jakarta. Nah, zaman dahulu kita harus menggunakan transportasi laut. Nah, agar lebih cepat, sekarang kita bisa menggunakan transportasi udara. Selanjutnya, membantu perindustrian berbagai jenis barang. Lalu mempermudah akses pariwisata, munculnya usaha dalam berbagai bidang transportasi, dan perjalanan yang dilakukan dapat menghemat waktu dan energi. Nah, selain dampak positif, pasti akan ada dampak negatif dari perkembangan alat transportasi. Perhatikan gambar ini. Jadi, dampak positif dari perkembangan alat transportasi adalah polusi udara yang muncul sebagai akibat penggunaan bahan bakar pada kendaraan. Lalu berikutnya, munculnya kemacetan di perkotaan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.